Surat Al-A'raf ayat 1. Maka وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا walakot kita minta walakot ayat kalau subro walakot makan ya dua nama di tasnif ditekankan makan tak ditekankan terus tadi dia ayat pada panjang makan nakum fil ardi waja'alna panjang dua harokat lakum fiha fina dua harokat rana dua harokat fiha ma'a dua harokat ma'ayish qalilan upami badai waktu ini ma'ayish upami badai dilajeng ma'ayish qalilan ma tashkurun qalilan masuk langsung karena mim qalilan ma tashkurun 2 sampai 5 harokat. Walaqad makannakum fil ardi walaqad yaqulu ta'ala mumakkinan Allah Ta'ala maparin tadkirah peringatan tadkirah ala abidihi kepada hambanya kepada manusia Allah. Jadi berharapkan gelar perkalimat walaqad dan sungguh makanna kami menempatkan kamu sekalian fil ardi di atas bumi waja'alna dan kami menjadikan lakum bagi kamu sekalian fiha di bumi tersebut di bumi itu ma'ayish aktivitas atau kehidupan qalilan sedikit mana tashkurun di antara kamu yang bersyukur. Jadi setelah Allah Ta'ala menyebutkan bahwa Ia menempatkan kita manusia di bumi ini menjadi kediaman dan aktivitas kehidupan, tapi sedikit di antara manusia yang bersyukur. Yaqulu Ta'ala mumakkinan ala abidihi mumakkinan au tadkiro perhatian akan pelajaran. Allah Ta'ala memberikan peringatan kepada hambanya fima tentang apa-apa makan lahum yaitu penempatan yang telah ditetapkan bagi manusia Allah Ta'ala memberikan memperingatkan kepada hambanya yang telah ditempatkan di atas bumi ini kamanusa anu Allah parantos ditempatkan parantos direnggenekeun dina luhur tanah ieu dina luhur bumi ieu atau di atas bumi ini annahu ja'alal ard bahwa sesungguhnya Allah telah menjadikan al-ardo bumi qoror itu tempat tinggal. Mata ayat dina surat Ibrahim
Alam tara ilal ladzina baddalu nikmatallahi kufran wa halu qaumahum daral bawar. Di kalimatnya jahannam yaslaunaha wa bi'sal qarar, tempat tinggal. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang badalu menukar nikmat Allah kufran, nikmat dari Allah dengan kekufuran? Turunnya agama Allah, din Allah adalah merupakan nikmat besar yang mestinya disambut dengan keimanan, dengan kegembiraan, dengan keleluasaan hati, maka mereka menukar dengan kekufuran. Artinya tidak diimani, tidak diikuti, dikufuri. Nah, itu adalah orang-orang yang menukar nikmat Allah dengan kekufuran. Wa halu qaumahum daral bawar, bahkan menjerumuskan keluarganya, kaumnya daral bawar, ke tempat yang sangat hina atau ke tempat yang sangat celaka, yang sangat binasa. Maksudnya kufur nanti melaknatnya bukan saja untuk dirinya, tetapi mengajak orang lain agar sama-sama menolak ayat Allah, agar sama-sama mengkufuri ayat Allah, tidak mengimani. Nah, itu sama adalah orang yang menukar nikmat Allah dengan kekufuran, sekaligus mengajak manusia untuk kufur. Ya cilaka nanti lain kufur dirinya, tapi baturna oge pulau wargana kaum oge sina binasa, sina babarna darul bawar, kepada arah atau tempat kebinasaan. Jahannam yaslaunaha, maka jahannam tempat mereka kembali. Wabi saltor itu adalah serendah-rendah tempat kediaman, sependeritaan, sederita-derita tempat kediaman. Jadi koror itu tempat kediaman. Jadi kita dia menerangkan tentang akhir kehidupan. Nah, sekarang di dunia ini Allah menempatkan manusia di bumi ini kororo sebagai tempat tinggal di atas bumi. Wajah Allah, dan dia menjadikan fiha di atas bumi itu rawasya, bukit-bukit, gunung-gunung. Jadi di tanah dia, di bumi itu gunung. Kalau kita melihat tentang ilmu bumi, maka Allah menjadikan bukit-bukit, gunung-gunung bukan saja di daratan tetapi di lautan. Jadi gunung itu ada di daratan dan ada pula yang di lautan. Ada yang mengandung api, kawah, ada yang tidak. Ada gunung yang sudah tua, yang dianggap gunung sudah mati, seperti di Berangna didinya tabung apu. Jadi bekas-bekas itu dijadikan apu, masih saja bermanfaat. Padahal itu gunung yang sudah lapuk, sudah tua. Ada lagi gunung yang masih berapi. Itu oleh Allah dijadikan untuk pasaknya, pamagehna. Lamun ieu gunung teu aya gunung teu di ieu bumi, teu aya gunung maka rapuh, mudah hujan. Paseukna nyata gunung, dipaseuk ku Allah. Di laut dan di darat ada gunung-gunung. Waja'ala fiha rawasya, dan Allah menjadikan di atas tanah itu rawasya, bukit-bukit. Gunung pamageh. Nah, oleh karena itu kalau gunung dibagi menjadi 3 jenis. Satu, gunung batu dan cadas yang tidak ada usah, tidak ada pohon-pohon pun, itu sudah kokoh. Seperti gunung-gunung di daerah padang pasir di Timur Tengah. Kata gunung batu, gunung cadas. Itu kudu dipelahkan gitu. Ada lagi jenis gunung-gunung yang ada di lautan, itu pun yang mengandung pohon-pohon kecil di sana itu. Ada pohon-pohon yang tumbuh di lautan, ada yang tidak. Dan ada lagi jenis yang harus ditanami jika gunung liuran. Tidak boleh itu gunung-gunung gundul, tidak boleh gunung itu tanpa pohon-pohonan, sebab itu akan merusak juga sistem kehidupan, ekosistem yang ada di gunung itu sendiri, gampang longsor. Ya lama di gunung Kuduwe, ayam disebut lembah malat. Lembah malat apabila gunung kemiringan sekian belakang tangkal ganaria, tangkal buah, itu untuk keseimbangan. Jadi dibagi gunung tetilu, leuweung titipan, leuweung tutupan, leuweung baladahan. Hari leuweung titipan sok disebut leuweung larangan di puncakna. Nah, eta meukeun tong diganggu disebutna eta teh di dinya teh resapan air di dinya teh.
antap dinya dulu lemah tutupan diurus ku perhutani ku kehutanan itu boleh sekali-kali ditebang, tetapi harus selalu ada pohon-pohon kowe, pohon-pohon yang lainnya, pohon-pohon pituin. Pohon pituin itu adalah pohon yang asli yang kudu ayat baru ditambah dengan yang lain. Namun di Baduy mereka tidak berani menebang satu pohon kecuali menanam 10 pohon. Maka orang-orang Baduy dalam kesejahteraan di Pegunungan Kendeng, Pegunungan Kendeng sangat subur makmur, tanahnya tidak pernah. Dan mereka itu selalu siap dalam menanam padi untuk menyongsong masa depan. Padahal itu adalah sistem yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Tetapi kadang-kadang jadi ada orang-orang yang lokal yang sudah mampu menyerap tentang isyarat-isyarat alam itu. Kita orang-orang modern kadang-kadang buta terhadap hal itu karena memang kerakusan, keserakahan. Jadi mengambil sesuatu yang bermanfaat pada waktu itu saja, menentukan harita, tidak melihat bagaimana nasib anak cucunya, isu kegaduhan getok rumahan. Itu adalah penyakit dunia, kerakusan, keserakahan manusia. Wajah Allah fiha rawasiyah, dan Allah Dia telah menjadikan di atas bumi ini rawasiyah, yaitu gunung-gunung atau bukit-bukit, wa anharo, dan sungai-sungai. Jadi anharo teh jangan tina nahrun, nahrun, nahro ini atau nahro ini al anhar. Jadi sungai-sungai. Bahkan kalau kita melihat sistem ini saja, sistem kehidupan orang Sunda dulu, bukan lagi yang disebut Sunda itu bukan Jawa Barat dulu itu. Jadi terbentang dari mulai Sunda besar, Sunda kecil, yang terbagi kepada beberapa pulau sekarang ini, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, bahkan menyeberang kepada sebagian Filipina dan Thailand, sebagian India Utara dan Selatan, terbentang. Nah itu di dalam sistem mereka itu, di dalam pengelolaan anhar menjadi 4. Satu, anhar itu adalah seke. Seke itu air yang keluar daripada bumi anu laletik dia, mata candi. Bahkan kalau di sawah ada yang disebut kadal meteng anu ngaburia. Nah dari seke nanti ada yang disebut solokan. Seke dengan seke jadi solokan. Solokan nanti menjadi susukan, susukan menjadi walungan, walungan menjadi wahangan, wahangan nanti bermuara di lautan, dibagi-bagi gitu istilahnya. Ini sebenarnya Allah telah memberikan isyarat-isyarat. Ada ilmu yang melalui ayat yang tersurat, ada ilmu dari Allah yang melalui ayat tersirat. Tinggal akal manusia menggunakan seoptimal dan maksimal. Wajah Allah, dan Dia menjadikan lahum bagi mereka fiha, di atas bumi itu manazil. Manazil itu adalah tempat panglehan cekurang wabuyuta dan rumah-rumah. Manazil. Bagaimanapun peradaban manusia, baik zaman dahulu, zaman kuno, atau zaman modern, maka manusia mendominasi di muka bumi ini. Jadi tidak lagi dipimpin oleh binatang gajah, umpamanya harimau, walaupun mereka itu kuat-kuat, tetapi manusia ada akal, maka mendominasilah manusia di muka bumi ini. Mereka menjadikan di muka bumi ini manazilah wa buyuta, tempat kediaman, tempat tinggal, dan buyuta, baitun, baitani, buyut. Buyut itu ada rumah-rumah. Peradabannya pun berbeda-beda. Namun rumah orang di timur, di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur itu lain lagi kalau tradisinya. Kemudian Nusa Tenggara Timur, kemudian ke Papua, kemudian di Afrika, sampai dari mulai di gua, di atas pohon, berkembang. Manusia itu benar-benar menjadi pemimpin di dunia ini, dijadikan bumi ini tempat tinggal, wabuyuta, dan membangun rumah-rumah. Wa ibahalahum manafi'aha, kemudian Allah membolehkan mubah teh halal. Jadi al-mubahu dina usul fikih mah ada sesuatu yang tidak diapa-apakan, ya. Hari wajib mah mayusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala upami anu mubah ma la yu'aqabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi.
dibiarkan saja, mau melakukan tidak diberikan pahala, ditinggalkan juga tidak diberikan sanksi. Jadi boleh-boleh saja. Jika dia duduk dia halal, minum halal, ya makanan udah jisnah, pek dimakan silahkan, itu halal namanya. Dan Allah menghalalkan lahum bagi manusia mana fi'ah untuk mengambil manfaat daripada bumi ini. So, tarik manfaatnya ke manusia. Wasakhara, dan Allah juga menjalankan lahum bagi mereka ashab awan. Untuk apa? Untuk mengeluarkan arzaqahum minha, rezeki mereka daripada bumi itu. Tinggal sahab cepat digerakkan, kemudian nanti keluar air yang disebut air hujan. Nah, dari hujan itu nanti meresap ke sana dan menimbulkan cucukulan pohon-pohonan yang sangat bermanfaat. Wa ja'ala lahum fiha ma'ajis, dan juga Allah menjadikan bagi mereka itu ma'ajis. Kalau yang disebut ma'ajis itu adalah makasab atau makasib, aktivitas usaha. Jadi ku ayana ieu teh ku ayana cai hujan, nepi ka manusia bisa narik manfaatna. Ka kalimat ma'ajis waqad qur'a jami'u ma'ajis, semua ulama membacanya dengan kalimat ma'ajis bila hamzah, bukan dengan hamzah. Ma'ajis dengan hamzah illa Abdurrahman bin Hurmuz al-Qiraj. Tak ada seorang ulama yang membacanya itu, seorang ulama qori membacanya bukan ma'ajis tapi ma'ajis, gitu, ma'ajis. Nah, ini ada. Makanya keterangan ini dipertegas lagi. Nah, saya tuliskan Abdurrahman bin Hurmuz al-Qiraj itu menggunakan hamzah dari ma'ajis. Ma'ajis itu merupakan jamak dari ma'isha. Jadi ma'ajis tadinya itu ma'isha. Adapun ma'isha akar kata dari ma'jisa. Jadi ma'isha tadinya ma'isha. Ma'isha tina kalimat asa, ya'isu isa. Sedangkan ma'isha awal katanya yaitu ma'isha huruf ya bagi lisan hijaz udah Arab dan sabudunana sekitarnya sangat berat menerima kasroh seperti itu. Jadi berat nyebut majisah berat kerurang Arab kerurang. Nah, lalu kasrohnya harus berpindah kepada huruf ain, maka jadi ma'isyah. Waman aqradu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nasyu yaumil qiyamati. Barang siapa berpaling, waman aqradu an dzikri, daripada mengingat kami, artinya berpaling daripada Quran. Urang istilah api lain deui kana Quran, api lain deui kana fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Allah akan menyimpan di dalam dirinya itu sangat sesat dalam kehidupannya. Daya kalawasaan sahabat didinya alat kane ngalawasakeun dada urang, ngalawasakeun kahirupan urang, ngalawasakeun manah urang. Jadi ma'isyah itu adalah kehidupan atau aktivitas kehidupan. Nah, setelah menjadi jamak, maka beban itu hilang, maka jadilah disebut ma'ayis. Jadi walaqad makannakum fil ardi, dan sungguh kami telah menjadikan fil ardi, di muka bumi ini, menempatkan kamu sekalian di muka bumi ini, wa ja'alnakum fiha ma'ajis, dan kami menjadikan bagi kamu sekalian di sana di atas bumi ini ma'ajis, yaitu ma'ajis aktivitas atau kehidupan. Maka kita bisa melihat lagi beberapa keterangan tentang orang-orang yang telah menempati bumi ini. Jadi kalau kita melihat ke belakang saja, entah berapa jumlah triliun manusia yang telah hidup di muka bumi ini, dan seluruhnya yang memberi manfaat dan masalah kehidupan itu adalah manusia-manusia yang terikat dengan Allah. Nabi Adam itu orang yang disebut pertama kali Bapak manusia datang ke dunia ini, kemudian memberikan jasa bagaimana cara bertani, bagaimana cara berternak, kemudian anak cucunya begitu pula. Nah, akhirnya cucu dan keturunan-keturunannya, baik mereka itu orang beriman ataupun tidak, maka bakal menarik manfaat daripada kehidupan di muka bumi ini. Dan tetap saja orang-orang yang berjasa di muka bumi ini akan dicatat oleh sejarah.
Tapi kita kadang-kadang lupa siapa yang berjasa. Umpamanya begini, ada beberapa muslim yang sekarang ini hampir dilupakan, yang padahal banyak jasanya itu kepada dunia, terutama di dalam teknologi dan sains. Umpamanya yang pertama yang terkenal mengenai orang yang memberikan kontribusi, Jabir bin Abdullah, itu yang melahirkan nanti itu ilmu aljabar, matematika, aritmatika, ilmu bangun, ilmu ukur, itu dari seorang yang bernama Jabir bin Abdullah. Kemudian kadang-kadang bilang, di mana itu adalah tokoh-tokoh muslim. Kemudian di kedokteran ada yang disebut Ibnu Sina. Ibnu Sina itu terkenal, ya, sangat terkenal dalam kedokteran. Dia jarang menyuntik orang, jarang memberikan obat, tetapi diselidiki apa penyebabnya. Pada suatu saat Ibnu Sina didatangi oleh petugas, oleh utusan dari seorang gubernur. Jadi berbicara bahwa di antara keluarga, di antara putri gubernur ada yang sakit parah, obat apapun tidak mempan. Kemudian dokter-dokter, tabib-tabib dikumpulkan untuk mengobatinya, tetapi tidak mampu juga, tidak sembuh juga. Ini sebenarnya apa? Maka dilulusur bahasa Indonesia, diminta untuk datang ke rumah gubernur tersebut. Nah, Ibnu Sina ini memanggil. Kemudian ya anggap saja dia itu seorang bupati, bapaknya, atau seorang gubernur. Dia bertanya di hadapan ayahnya, coba Bapak sebutkan berapa kabupaten di provinsi ini. Mudah-mudahan sebutkan Garut, Bandung, Cianjur. Nah, jadi Bapak sadena ketika menyebut nama Cianjur, maka anak itu dilihat terkejut, kelihatan. Jadi lagi tidur kelihatan ekspresinya. Nah, Cianjur. Kemudian Ibnu Sina menyebutkan Cianjur itu berapa kecamatan. Sebutkan, umpamanya ada 38 atau 40. Sebut kecamatan Cidahu, kecamatan Agrabinta, kecamatan Cikadu, kecamatan Sukanagara, kecamatan Tamu, kecamatan Cibubur, kecamatan Cempaka, kecamatan Cianjur. Terjadi. Kemudian kecamatan Cianjur itu terbagi berapa desa? Oh, sekian puluh desa. Sebutkan umpamanya. Desa Kelurahan Muka, Kelurahan Bojongera, Kelurahan mana lagi Sawah Gede. Kemudian ada yang disebut Kelurahan Desa itu Mekarjaya, disebut lagi Desa Babakan Karet. Ketika disebut Babakan Karet, ini terkejut lagi. Maka di Babakan Karet ini Pak ada berapa RW-an? Ayo RW Bang, RW-nya Abah Paslan, tahu masih Abah Paslan, RW-nya ngerjet deh. Cing sekarang RT-an, RT Bandung, RT Cidadah, RT Ki, Baru, lebah RT Ki Baru, ngerti cing ayeuna panggil sabaraha urang penduduk dan sabaraha kepala keluarga. Barang lebah keluarga rezeki panggil bapak dari sabaraha putra. Bapak teh seueur, bapak anu malih nuji mah tukang kuling ngarit di dieu ngurus kuda. Saha namina? Kipulan. Sebutkeun putra bapak Kipulan, ngagebeg kuda. Ayeuna panggil eta budak. Tukang kuling teh panggil budak. Pak, punten. Ieu tah penyebabna. Barang sok kadinya budak-budak eta teh bangun, kemudian langsung sehat, langsung menunjukkan ini penyebabnya. Nah, dipanggil Bapak, kalau ingin sehat cepat nikahkan putri Bapak dengan anakmu. Ini ternyata karena berbeda status nu iman tukang muli, jadi ayah lamun ayah nama untuk level nu ieu teu wani ngungkapkeun pada pada mendem perasa. Ditikahkeun ku bapana dengan kesehatan teu fungsi sami sehat. Nah, ini adalah Ibnu Sina. Terkenalnya digunakan untuk dokter, termasuk di ETB. Kemudian ada lagi penemu bahwa bentuk bumi ini adalah sfera. Jadi bumi itu dulu mah jika ngampar. Tapi ada seorang namanya Al-Idris, itu juga tokoh muslim, bahwa bumi ini sfera dalam ayunan. Kalau bumi ini ditembus, jadi kita
Ya 40 kilo di bawah itu ada air lagi. Di samping air-air yang kita lihat sekarang, lalu digali tak 40 kilo ke bawah pun nanti ada, ini adalah perak. Ini siapa penemunya? Ali Idris, seorang muslim. Kemudian ada penemu robot, itu namanya Al-Ghazali. Kemudian ada lagi Abbas bin Firnas, itu penemu pesawat. Jadi 1000 tahun sebelum Wright Brother menemukan satu pesawat, ini Abbas bin Firnas lebih dahulu. Kemudian ada lagi penemu dan sohayana diarangi HP, itu bisa kita penemunya. Nah, Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi yang fondasi dasarnya adalah komputer. Nah, Al-Khawarizmi dirubah jadi Al-Garitma. Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi. Udah sadar Al-Khawarizmi itu robah dialek jadi Al-Garitma. Itu diantar. Nah, itu tokoh-tokoh yang luar biasa, memberikan kontribusi kepada kemajuan tentang dunia teknologi dan sains. Islam, jadi sekali lagi, Islam agama yang memberikan kontribusi kemaslahatan dunia dan akhirat. Jadi jelema ada panganepika atau syariat Islam kok lagi kalimatillah menjadi kewajiban kita. Udhulu bisilmi kafah, masuk ke dalam Islam, kita memberikan keuntungan. Dan kurang-kurang kan kami Allah menang tuh. Ketika Allah memberikan sesuatu, perintah sesuatu itu kekurang-kurangnya tidak Allah sempurna. Nah, oleh karena itu, maka jadikanlah anak diri kita dan anak-anak generasi kita ini yang memberi manfaat kita. Jadi memberi kontribusi naon, paling tidak memberikan kemadorotan. Jadi lamun dina KTP kurang ulah tambah sensus di desa, di RW hanya menjadi tambah kemadorotan, tapi yang memberikan kontribusi, yang memberikan kemanfaatan. Tapi ulah salah. Oke, ada sebagian orang yang memberi manfaat, yang memberi madarat, seperti para nabi diutus, Rasulullah diutus. Ada sebagian orang-orang yang mengkufuri, justru menganggap bahwa Nabi Muhammad itu adalah pengacau, pemecah belah, dan lain sebagainya. Nah, apabila dilihat kacamata kejurusan, maka tidak seorang pun Rasulullah, Nabi Allah yang datang, yang hadir ke bumi ini kecuali memberikan kemaslahatan kemanfaatan. Oleh karenanya di dalam hadis riwayat Imam Ad-Dailami dari Ali bin Abi Thalib, Rasulullah menyebutkan memerintahkan adibu auladakum ala salah satu khisalin. Ajarkanlah kepada anak-anakmu itu dengan 3 perkara. Yang pertama, Nabi itu. Ini yang pertama, supaya cinta kepada Nabi kalian. Rasulullah, jadi ayat paling bahasa kedengaran, tak kenal kata tak sayang. Rek kumaha urang cinta kakang di Rasulullah dan urangna teu wau. Nah kumaha supaya wau lain disebut wau teh lain kieu lain, tetapi mengenal, sangat mengenal. Nabi teh saha ramana minimal atau urang meninggal, oh ramana teh jenenganna Abdullah, Sayyid Abdullah. Ibuna Siti Aminah, oh ibunya. Akhirnya Abdul Muthalib, paling tidak. Tadi itu kurang, saat itu teh Hashim, Abdi Manaf, lajeng kadituna Kusoy, lajeng Kilab, kayak itu nyambung karena Nabi Ibrahim alaihissalam. Kamu mengenal bagaimana pribadinya Rasulullah ketika lahir itu ayahnya sudah tidak ada dan dia dikandung, terus disusui oleh Umi Su'aibah, setelah itu oleh Halimah As-Sa'diyah di tempat disusukan selama 2 tahun di gunung tempat. Nabi dijauhkan pada waktu itu karena ibunya Siti Aminah itu sakit-sakitan. Setelah Sayyid Abdullah meninggal, yaitu banyak sakit dan akhirnya mandiri. Nah, ketika melahirkan tidak ada air susunya, maka disusukan ke Halimah As-Sa'diyah di satu gunungan. Anu ayeuna mah bisa dikunjungi oleh siapapun yang tempatnya sangat jauh dari keramaian. Nah, Rasulullah dari situ dikembangkan di sana. Kemudian setelah 2 tahun dipulang lagi, ingin Muhammad itu tetap diurus dalam asuhan Halimah Bani Sa'diyah.
Maka Abdul Muthalib dan ibunya Aminah itu, kakeknya dan ibunya, mempersilahkan, silakan. Itu sampai 4 tahun. Bahkan sampai disitulah Nabi itu berkembang. Tidak ada TK-nya, tidak ada sekolahnya, lingkungan bebas, menghirup udara, melihat dengan leluasa, melihat juga binatang yang namanya kambing, biri-biri, mayat dan lain sebagainya. Dia sudah bisa melihat tentang alam semesta. Waktu kecilnya tidak di keramaian, tidak mengenal komputer, tidak mengenal teknologi dan sains seperti anak-anak sekarang, tidak. Nah, baru saja 4 tahun kelimanya Nabi dibawa oleh Siti Aminah ibunya, mau jarah ke ayahnya di Abwa. Abwa itu perjalanan antara Mekah dan Madinah. Kemudian ibunya wafat juga. Jadi akhirnya tidak ada sempat ini. Padahal manusia itu akan dipengaruhi oleh yang terdekat. Kalau tidak ibunya, kalau ayahnya tidak ada, ibunya tidak ada, beralih ke kakeknya. Baru saja 6 tahun, masuk naik ke 7, kakeknya Abdul Muthalib meninggal pula. Akhirnya pengasuhan dialihkan kepada Abu Thalib. Abu Thalib itu bukan orang kaya, asalnya itu orang yang sangat miskin. Nabi Muhammad usia 7 tahun itu mengembala kambing. Jadi dia tidak dididik, tidak dipengaruhi oleh lingkungan keramaian, tidak. Sebab Allah sudah berencana bahwa nanti suatu saat ini akan bodoh dari pengaruh manusia, tetapi akan cerdas dipengaruhi oleh Jibril. Nanti akan langsung yang mengajarkan di malaikat Jibril di Gua Hira. Maka ayat kalimat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana. Nabi mah buta huruf bisa kok tidak. Namun usia 9 tahun sudah boleh ajak dagang. Kasam Syria perjalanan yang begitu jauh. Itulah perjalanan Nabi. Dan nanti suatu saat Allah sudah mempersiapkan kekuatan seorang yang luar biasa. Sebab tidak bisa semua orang bisa menerima wahyu, pecah teman-teman. Bisa langsung pecah, saraf-saraf tidak kuat. Wahyu itu sangat berat, Nabi sampai menggigil. Ketika datang saja wahyu pertama, surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacakan olehmu wahai Muhammad, bismi rabbikal ladzi khalaq, atas nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Iqra ya Muhammad, ma'ana biqari'in, ma'aqra bisyai'in. Aku tidak bisa membaca sedikit pun, aku tidak pernah sekolah, tidak pernah masakan bodoh. Nah, baru nanti malaikat Jibril menuntut Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Allah itu telah menciptakan manusia alaqoh dari alaq, dari segumpal darah. Alaq teh kaitkeun antara bibir yang ada di ayahnya dengan induk rahim yang ada di ibunya. Min alaq, dari semua bibir manusia min alaq. Iqra wa rabbukal akram, baca Muhammad atas nama Tuhanmu yang sangat mulia. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini dibagi. Yang mengajar manusia itu dari tadinya tidak tahu jadi tahu, laduni namanya. Allah langsung mengajarkan, kita inspirasi dari apapun dia. Ada lagi alladzi 'allama bil qalam. Allah mengajarkan melalui qalam, baca tulis tangan kiri. Ayat guruna, ayat mursyidna, ayat bacaan anak atau nabi kurang ada bukan. Banyak orang tanpa bisa menulis dulu itu karena mendengar ya hafal Al-Quran, hafal bacaan yang lain-lainnya karena dari mendengarkan. Nah, Nabi SAW dari mendengarkan malaikat Jibril, maka dari situ tidak satupun ayat lupa lagi. 30 juz itu langsung terpatri oleh manusia. Kalau manusia biasa bisa lupa, tetapi karena Allah yang mematrinya, maka orang-orang para sahabat tiap setahun sekali dikumpulkan, coba baca bisa salah 30 juz. Jadi secara berangsur-angsur dibaca lagi. Itulah Rasulullah. Jadi oleh karena itu ada perintah dari Allah supaya anak-anak kita ini diajarkan mencintai Nabi. Ulah NPK lebih banyak kurang terang tentang artis, bukan tidak boleh, tetapi kepada Nabi diajar. Lamun terang, ciumkan pasien terang. Kasar guru-guruna apa paling terang saat di kanjeng Nabi Muhammad di budaya ayat dunia. Hubi Nabi, cintailah Nabi. Kemudian apa yang diajarkan oleh beliau? Tadi membasariana, pribadi apa? Kemudian apa yang diajarkan oleh Nabi? Risalahnya.
wa hubbi ahli baiti, bahkan cintai keluarganya, keluarga Nabi saha garwa saha putra putri nanti diajarkan. Wa qiraatil Quran, kemudian ajarkan tentang baca Al-Quran. Ari Al-Quran tinggal kita awasan kali batak sangat jika kita itu pada bulan mulia itu teretetan mata rantai yang tidak pernah terputuskan dari mulai belajar sampai mengamalkan Al-Quran. Itu wujud adalah kekafatan umat Islam keseluruhan, menyeluruh kita ini. Jadi ulah dikikir penting maksina Quran teh untuk dikit gitu. Yang mau belajar dari alif ba itu sudah mulai begitu. Nah, kita memahami setelah dibaca itu apa isinya dan apa maknanya, kemudian harus bagaimana mengamalkan Al-Quran tersebut. Fa inna hamalatal Quran, sesungguhnya orang-orang yang belajar kemudian ia menguasai atau memahami dan mengamalkan Al-Quran fi dillillah, ada dalam naungan Allah, yauma la ilaha illa billah, yaitu suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di akhirat kelak itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Nah, orang-orang yang seperti ini mengajarkan kepada cinta, agar cinta kepada Nabi, kepada keluarga kami Nabi, tentang Al-Quran serta mengamalkan Al-Quran, nanti tidak akan terkena panas di padang mahsyar. Padahal matahari itu didekatkan. Air keringat manusia itu bermacam-macam, dari mulai timing-timing air sempat menguncangan sampai kayak pejaya-pejaya, itu karena saking beratnya ilmu disampaikan. Nah, orang-orang yang belajar Al-Quran, memahami dan mengamalkan Al-Quran, akhirnya mereka kalau diajar itu pun sudah mulai mata rantai yang sangat bagus. Banyak 80 tahun akan bisa. Jadi jangan yang sekali-kali tidak ada sebenarnya istilah alasan kita untuk tidak belajar Al-Quran walaupun kita sudah tua. Nanti akan mendapat naungan Allah. Dikala orang-orang tidak mendapat naungan, maka orang seperti ini akan mendapat naungan Islam. Ma'anbiya'ihi wasyaihi, bersama dengan para nabi dan orang-orang pilihan Allah. Nah, itu yang memberikan naungan. Sebaliknya, ada tiga perkara yang dapat manusia itu terjerumus. Nah, tadi mendapat naungan Allah. Kemudian ada tiga hal yang dapat menjerumuskan atau yang mencelakakan. Salah muhlikan. Ada tiga perkara yang membinasakan. Yang pertama, fasyuh mutok, adalah kekikiran yang diikuti itu trek merek dihitung di merek itu jadi kamu gede letik itu. Nah, yang disebut kikir bukan saja harta, orang bertenaga punya ada tenaga, nah ada tulungan kerja bakti sulit. Kemudian ada lagi ilmu, apalagi secara simpati, memperlihatkan simpati dan empati, kasih saya kurang kesempatan, itu jangan kikir. Karena apabila kita kikir tidak memberikannya, itu adalah alat untuk menjerumuskan dan membinasakan manusia. Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna bil bukhli, yaitu orang-orang yang kikir kemudian menyuruh mereka manusia untuk berbuat kikir. Itu adalah alat kebinasaan dan kehancuran. Jadi tahu isi kurang ayeuna aya gaduh sabuakeun belaan dibuatkeun gaduh sapiring tahu isi da Rasulullah yang tidak mau. Ia punya satu biji kurma, kemudian Siti Aisyah datang kabintan bismillah dibagi dua bapak itu jangan banyak. Kalau sekarang ini jadi jangan nunggu orang kaya dulu, nanti setelah kaya saya akan berehan. Orang berehan mah dileletik mulai ketinggalan. Nanti lagi ada sedikit alladzina yunfiquna amwalahum bis-sarra'i wad-dharra, mereka itu mengumpulkan baik harta ataupun yang lainnya di dalam keadaan sulit atau di dalam keadaan lapar. Itu yang pertama, pasyuhun. Waktu yang kedua, hawa mutabah, hawa nafsu yang selalu diikuti. Keinginan itu ada dua, satu keinginan yang dapat menguntungkan, yang kedua keinginan yang membinasakan. Tidak setiap keinginan itu akan menentukan. Nah, orang-orang yang celaka karena mengikuti hawa nafsunya. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa, apakah manusia tidak memperhatikan yang menjadikan Tuhannya itu adalah hawa nafsu. Jadi apapun yang diinginkan oleh hawa nafsu diikuti. Itu adalah alamat kebinasaan kehancuran. Jadi dihitung-hitung, idza arada abdan idza arada ayyaf'ala syai'an abdan, maka barang siapa
seorang hamba mau mengerjakan sesuatu, fatadabbar akibatahu, maka dihitung-hitung dulu akibatnya, apakah ini halal atau haram, menghancurkan atau menguntungkan. In kana khairan falyaf'al, kalau baik laksanakan. Wa in kana syarran famdi, ini membinasakan, jangan tinggalkan. Nah, kalau umpamanya kita selalu mengikuti keinginan, wahawan mutabaan, mengikuti, maka itu adalah alamat kehancuran, kebinasaan. Kemudian, jadi itu diajar, orang diajar mengendalikan diri orang. Jadi hebat, jadi raja orang, memang orang menguasai batin, menguasai diri. Oh imam topel, ya kebiasaan. Ini berat sebenarnya, berat. Ini terasa junan wahai, ngerasa gitu berat. Tentu beratnya berat. Duh, yang diajar yang dengan sirika kemagamin. Nah, ada berat. Tiap-tiap rek kita ego goda ngarok terus gitu. Nah, tetapi itu betul tidak jatuh kepada haram. Coba menjatuhkan haram. Nah, mulai kita dengar. Ya, tinggalkan, bisa kenali. Sebab ayat larangan yang tegas, mufras, ayat larangan ringan, larangan ringan sebetulnya makruh. Nuhadai mah makruh tinggal, apalagi yang haram-haram berat yang mengakibatkan kita mendapat sanksi. Nah, yang ketiganya wajib jabul mar'i binafsi, orang yang agul karena dirinya, tidak menghargai orang lain. Agul itu diri nawe anu bener teh, dirinya yang bagus. Nah, ini adalah yang tadi yang dapat menjadikan manusia mendapat perlindungan. Kemudian ada lagi manusia itu mengakibatkan dirinya menjadi binasa dan celaka. Nah, sebagian manusia ada lagi orang yang berpikiran dongkol. Jadi begini, apakah akhirat itu nanti akan menguntungkan kita atau merugikan kita? Maka jawabannya hari ini, apakah kita memang punya keinginan untuk selamat? Nah, Allah akan memberikan jalan dengan cara yang mudah keselamatan itu. Inna ahlal jannati yuyasaru bi amali ahlil jannah. Allah sesungguhnya bagi ahli surga itu Allah akan memudahkan jalan-jalan untuk menuju di surga. Jalan menuju surga dan tebaran salah seperti kena nama seperti skill peminat nanti salah seperti kamu oke namanya sabarat ayo nama sabarat periode saya periode 2 ayat terkena dipaksakan sesuatu sholat yang wajib dan sunatnya maupun 2 rakaat yang berat itu adalah hati di dalam menerimanya. Tak ini cukup berat itu jika orang megah lika agama mesin lempang bisa oke enggak tidak ini jadi dari makanya itu ada. Kemudian inna ahlan nari yasaru bi amali ahli, sedangkan penghuni neraka dia akan mudah melakukan di neraka dan jalan-jalan ke neraka padahal berat, padahal menang itu juga hati-hati. Jadi kadinya apa? Jadi itu untuk mengukur surga dan neraka. Seseorang di zaman Imam Syafi'i menyebut, saya ini wahai Imam, apakah ahli surga atau neraka? Maka kata Imam Syafi'i, Rasulullah berkata, anta man ahbabta fi guna, engkau bersama siapa yang kau cintai di akhirat nanti. Lamun anjeun cinta kajal-jalma nanti, kajal-jalma anu soleh. Kalau Rasulullah terutama kubu nu tadi teh Nabi wa ahli baiti kana jeung keluarga saleh, maka bersama berawal dari kecintaan dulu. Kemudian orang itu kalau ini ahli neraka bagaimana nanti? Apakah bisa orang itu menangkis dari siksaan? Kata Imam Syafi'i, apabila ada setumpahan batu dari sana, kemudian kamu sedang berdiri, kita berdiri, kemudian jatuh dadanya, apakah kita bisa lari? Padahal 1 kilo sudah terkepung ke depan, ke kiri dan ke kanan dan ke belakang. Oh, tentu tidak bisa. Ya, begitulah adab Allah, dan tidak ada seorang pun yang terhindar kecuali dia yang mendapat pertolongan dari Allah. Nah, pertolongan itu lahir karena usaha kita sekarang sekecil apapun. Jadi yang akan disebut syafaat untuk ujung-ujung datang begitu saja. Ada usaha, yang modal, mungkin kekurangan nanti yang akan memberikan itu. Rasulullah SAW, abdi terus berusaha, saya sudah berusaha saking maksimal, nah itu kekurangan diberikan syafaat.
diberikan tunjangan itu melalui syafaatnya Rasulullah SAW dengan izin Allah, Nah, kemudian kata orang itu kepada Imam Syafi'i, kaifa yakun iblis makhluqun minan nar yu'adibullahu bina. Wahai Imam, bagaimana nanti seorang iblis, ada makhluk yang diciptakan oleh Allah dari api neraka, kemudian oleh Allah diadab oleh neraka. Nah, karena semua. Jadi sebab iblis itu diciptakan dari api. Kholikotil janu minar, karena jin itu diciptakan dari api, termasuk iblis bangsa jin. Kemudian disiksa oleh api neraka. Apakah akan terasa atau tidak? Nah, kebetulan di pinggirnya Imam Syafi'i teh ayat tinggi, ayat coyetna. Dia pukulkan itu coyet karena cangkul sampai hancur. Sakit. Kamu sakit tidak? Iya sakit. Sakit katanya. Wa kaifa takunu makhluqun min tin wa yujibuka bid-din. Itu tidak di dalam kitab Musaul Akhlaq. Bagaimana kamu bisa merasa sakit padahal kamu diciptakan dari tanah dan itu pun coek dari tanah? Iya katanya sakit. Betul bahwa siksa Allah itu tidak ada satupun yang bisa menyenangkan kita. Tiada lain solusinya kita harus berhindar dari adab Allah Subhanahu wa taala. Jadi pula dianggap berbahaya. Artinya adalah ini masih panjang ya, cukup saja. Tapi sebelumnya pertama jadi saya mengucapkan terima kasih. Saya alhamdulillah Yunan pada malam ini bisa lagi berada di hadapan ya, hadirin sekalian, hadirat sekalian ya. Alhamdulillah sehat, ada berkah doa dari semuanya dan ucapan terima kasih jazakumullah bi ahsan jaza, baik yang berupa material terutama yang berupa material. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan sehatnya walafiat. Kemudian yang kedua, sebentar lagi ini panitia obrolan ini sedang akan merencanakan untuk menutup aula yang sebelahnya lagi. Mudah-mudahan dilancarkan doa dari semuanya. Bagaimana yang ketiganya, tentu bulan Juli akan ada pesta, walaupun namanya impayar bungkap, tetapi sebenarnya yang punya hajat kita semuanya adalah pengurus cahaya hormat dari Islam. Itu pun mudah-mudahan diberikan kelancaran, kemaslahatan ya, lahir batin. Amin ya Allah ya Rabbal. Demikian, terima kasih. Dan silakan dibaca. Wa